Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Rizal. Kali ini kita masih membahas tentang prediksi ujian sekolah atau ujian madrasah. Dan kita akan membahas kisi-kisi yang nomor 11. Di soal nomor 11, materinya adalah barisan dan deret, di mana indikatornya adalah peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan deret aritmatika. Nah, soalnya seperti ini. Jumlah 10 suku pertama dari deret aritmatika 3, 5, 7, 9, dan seterusnya adalah titik-titik. Nah, karena yang dicari adalah deret aritmatika, ya, maka nanti kita gunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikalikan 2A ditambah N-1 dikalikan dengan beda. Ini adalah rumus deret aritmatika. Nah, berarti di sini kita membutuhkan A atau suku pertama dan juga B yaitu beda. Nah, kalau dari susunan bilangannya kita ketahui bahwa suku pertamanya adalah 3, berarti A-nya adalah 3. Kemudian bedanya bisa kita cari dengan cara 5 dikurangi 3 ya. 2 di sini. 7 dikurangi 5 juga 2. Jadi bedanya adalah 2. Maka B sama dengan 2. Kita masukkan saja di sini. Karena yang ditanya adalah suku ke-10 berarti S10. Berarti N-nya adalah 10 dibagi 2. Terus 2 dikalikan suku pertamanya 3. Kasih kurung 3 ditambah N-1. N-nya tadi 10. Berarti 10 dikurangi 1, 9. Dikalikan dengan beda. Bedanya adalah 2. Kita kalikan 10 dibagi 2, 5. 2 kali 3, 6. Ditambah 9 kali 2, 18. 5 dikalikan 24 sama dengan 120. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjutkan ke soal nomor 12. Di soal nomor 12, materinya masih terkait dengan barisan dan deret. Indikatornya adalah peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan deret geometri. Kalau tadi deret aritmatika, ini terkait dengan deret geometri. Soalnya adalah seperti berikut. Untuk soal nomor 12, diketahui deret geometri dengan U2 adalah 6 dan U5-nya adalah 162. Jumlah 6 suku yang pertama dari deret tersebut adalah titik-titik. Nah, untuk mencari jumlah 6 suku pertama, kita perlu mencari A-nya dulu atau suku pertama dan juga rasionya. Untuk mencari suku pertama dan rasio, nanti kita bisa menggunakan rumus UN ya. UN sama dengan AR pangkat N-1. Nah, karena yang diketahui U2, maka kita tuliskan saja U2. U2 berarti AR, N-nya kan 2. Berarti 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Sama dengan 6. Kemudian suku kelimanya berarti AR pangkat N-nya 5 dikurangi 1 berarti 4. Sama dengan 162. Kemudian yang besar kita bagi yang kecil. AR pangkat 4 dibagi AR pangkat 1 sama dengan 162 dibagi 6 ya. Pasangannya kita bagi. Terus A dibagi A habis. Pangkat 4 dibagi pangkat 1 sisanya pangkat 3 ya. Kalau pembagian pangkat itu seperti dikurangi. Berarti R pangkat 3. 162 dibagi 6 sama dengan 27. Maka untuk mencari R kita akar pangkat 3 ya. Sehingga R-nya ketemu 3. Setelah R ketemu 3, kita bisa mencari A dari sini. Maka kita masukkan salah satu. Misalkan saya pakai yang AR pangkat 1 sama dengan 6. Maka kita masukkan A-nya belum tahu, R-nya 3. Ya. Kemudian hasilnya adalah 6. Maka A-nya adalah 6 dibagi 3A sama dengan 2. Karena A dan R-nya sudah ketemu, kita bisa menggunakan rumus deret geometri, yang mana rumusnya adalah Sn sama dengan A dikalikan R pangkat N, N-nya di atas, dikurangi 1, satunya di bawah ya, bukan pangkat N-1, tapi N1-nya di bawah, dibagi dengan R-1, sama dengan A-nya kita masukkan 2, R-nya adalah 3, pangkat N-nya, karena yang ditanyakan adalah jumlah 6 suku, berarti N-nya adalah 6. Ya, berarti 3 pangkat 6 dikurangi 1. Dibagi R-nya 3 dikurangi 1. Hasilnya adalah 2. 3 pangkat 6 itu 729 dikurangi 1.
dibagi 3 dikurangi 1, 2. Kita coret. 729 dikurangi 1 adalah 728. Jadi jawabannya adalah A. Di kisi-kisi nomor 13, materinya terkait dengan aritmatika sosial dan indikatornya peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persentase untung. Seorang pedagang membeli 3 lusin buku dengan harga 64.800. 2 lusin buku terjual dengan harga 2.500 dan 1 lusin dijual dengan harga 1.750. Persentase keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut adalah titik-titik. Nah, untuk mencari persentase untung, kita perlu mencari keuntungannya dulu. Ya. Untuk mencari keuntungan bisa kita peroleh dengan cara harga jual dikurangi harga beli. Berarti kita cari harga jualnya dulu. Di sini diketahui 2 lusin dijual dengan harga 2.500. Berarti 24 buku dijual dengan harga 2.500. Ini berarti 60.000. Kemudian yang 1 lusin berarti 12 buku. Dikalikan 1.750, berarti hasilnya adalah 21.000. Kalau kita jumlahkan ternyata pendapatannya adalah 81.000. Ini adalah pendapatan dari pedagang. Untuk mencari untung berarti untung, ya, berarti harga jual berarti 81.000 dikurangi dengan harga belinya. Harga belinya adalah 64.800. Sehingga untung dari pedagang tersebut adalah 16.200. Ini adalah untungnya. Nah, untuk mencari persentase untung ya bisa diperoleh dengan cara untung dibagi dengan harga beli dikalikan 100%. Untungnya adalah 16.200. Harga belinya adalah 64.800 dikalikan 100%. Jadi hasilnya adalah 25%. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Di kisi-kisi nomor 14, materinya adalah bentuk aljabar. Indikatornya peserta didik dapat menentukan hasil penjumlahan bentuk aljabar. Jadi contoh soalnya adalah seperti berikut. Hasil penjumlahan dari 2x ditambah 4xy dikurangi 6y dengan negatif 5x dikurangi 7xy ditambah y adalah titik-titik. Nah, di sini ada kata-kata dengan. Ini berarti nanti bisa kita rubah menjadi simbol tambah ya, atau dengan tanda tambah. Kita tuliskan dulu. 2x ditambah 4xy dikurangi 6y. Nah, dengannya berubah jadi tambah. Tapi sini kasih kurung dulu. Negatif 5x dikurangi 7xy ditambah y. Kemudian kita tuliskan. Kurungnya kita buka. 2x ditambah 4xy dikurangi 6y. Terus positif kali negatif kan negatif. Negatif 5x. Positif kali negatif. Negatif 7xy. Positif kali positif. Positif y. Kemudian kita kelompokkan. Yang x dengan x, yang xy dengan xy, yang y dengan y. Biar lebih mudah. 2x min 5x ditambah 4xy dikurangi 7xy dikurangi 6y ditambah y. 2x dikurangi 5x hasilnya adalah negatif 3x. Ini ditambah 4xy dikurangi 7xy. 4xy dikurangi 7xy berarti negatif 3xy. Terus negatif 6y ditambah y berarti negatif 5y. Hasilnya adalah negatif 3x dikurangi 3xy dikurangi 5y. Berarti jawabannya adalah A. Lanjut ke soal nomor 15 ya, kisi-kisi nomor 15. Materinya terkait dengan persamaan linear satu variabel di mana indikatornya adalah peserta didik dapat menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel. Jadi contoh soalnya seperti ini di nomor 15. Himpunan penyelesaian dari 3 dikalikan dalam kurung 3x ditambah 4 sama dengan 6 dikalikan dalam kurung x min 2. Nah, berarti kita tuliskan dulu di sini ya biar lebih mudah. 3x ditambah 4 sama dengan 6x dikurangi 2.
kita keluarkan dulu, kita kalikan dengan yang di dalam kurung. Ya, berarti 3 kalikan 3x, 9x. 3 dikalikan 4, jadi 12 sama dengan 6 kali x, 6x. 6 kali negatif 2, negatif 12. Kita pindah ruas kelompokan yang ada variabelnya. 6x-nya kita pindah ke ruas kiri, berarti 9x. Positif pindah ruas jadi negatif, negatif x, 6x sama dengan negatif 12. Yang 12 kita pindah juga, positif jadi negatif. Jadi 9x dikurangi 6x adalah 3x sama dengan negatif 24. X-nya adalah negatif 24 dibagi 3, maka X-nya adalah negatif 8. Jawabannya adalah A. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Apabila ini bermanfaat, silakan kamu boleh bagikan ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian bisa pandai juga seperti kalian. Nah, jangan lupa untuk berikan like pada video ini, dan juga subscribe channel Amri Amrari. Terima kasih.